Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya akan mengenalkan tentang penggunaan SPSS. Jadi SPSS ini digunakan untuk membantu kita sebagai bantuan atau alat hitung yang digunakan untuk membantu kita dalam nanti mengkalkulasi atau menghitung nilai statistik. Nanti pada poin utama nanti saya lebih fokus ke perhitungan manual untuk membangun konsep. Tapi SPSS ini wajib bisa karena ini sebagai alat kita untuk membantu kita dalam menghitung. Nah, bagaimana cara menggunakan SPSS? Yang pertama saya berikan dulu bentuknya. Nanti kalau sudah diinstal, ini kalau mencari itu namanya sekarang IBM ya, IBM SPSS statistik. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Dulu namanya SPSS statistik, sekarang jadi IBM SPSS statistik. Ini silahkan diklik, kurang lebih tampilannya seperti yang ada di sini. Nah, tampilan IBM statistik itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini. Ini digunakan untuk mengolah data. Yang kedua nanti akan muncul tampilannya bentuknya kotak kosong seperti ini. Ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis. Jadi ini digunakan untuk mengumpulkan hasil analisis. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakan tuh kita mulai dari menginput data. Nah, bagaimana cara input data di SPSS? Nah, pada pertemuan ini akan saya beritahukan cara untuk menginput data pada SPSS. Contohnya seperti ini. Pada mata kuliah yang sebelumnya, yaitu mata kuliah statistik dasar, saya sudah dikenalkan dengan dua metode. Yang pertama uji t-test independen, yang kedua uji t-test Pirate yang bentuknya ini. Bedanya apa? Kalau independen itu sampai membandingkan kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Contoh, saya punya dua kelas. Kelas ini itu yang pertama itu saya beri kelas kontrol, yaitu kelas yang diberikan metode ceramah. Terus saya mengambil kelas yang berikutnya, yaitu kelas eksperimen, kelas yang diberikan metode STAD. Jadi logikanya seperti ini. Saya selaku peneliti ingin mengadakan penelitian dengan cara membandingkan. Misalkan ini kalau di bahasa Arab saya ingin mempunyai metode. Jadi saya menduga bahwa metode SPSS itu lebih bagus daripada metode ceramah. Caranya itu ya saya bikin dua kelas tadi, eksperimen dan kontrol. Eksperimen yang saya berikan metode STAD, kontrol yang saya berikan metode ceramah. Kita akan menguji manakah yang lebih baik. Nah, data ini adalah data nilai hasil belajar siswa saya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti lebih jelasnya dibuka lagi catatan yang mata kuliah yang semester kemarin. Nah, untuk kelas yang jenisnya Pirate kurang lebih seperti ini. Jadi sama. Peneliti ini ingin menguji coba kelas yang yang diberikan metode STAD dan juga diberikan metode STAD. Nah, caranya seperti ini. Sebelum itu adalah nilai siswa yang diajarkan tanpa menggunakan metode STAD. Nah, setelah itu saya masuk ke kelas itu, kelasnya sama ya, orangnya sama, itu menggunakan metode STAD. Ini adalah data sesudah, yaitu hasil belajar siswa yang setelah saya menggunakan metode STAD. Datanya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menginputkan data ini ke dalam SPSS? Kalau datanya itu sebelum dan sesudah, yang keduanya itu siswanya sama. Jadi nomor 1 ini misalkan siswa nomor absen 1. Nilai siswanya sebelum menggunakan STAD, sesudah menggunakan STAD itu ada 81. Kalau modelnya seperti ini, yang sebelum sesudah ini dengan masing-masing baris itu siswanya sama, ini mudah aja. Ini tinggal kita copy kayak gini, kemudian kita paste ke tempat data di SPSS. Kita paste aja. Oke, ini sudah jadi. Nah, setelah dipaste ini sudah cukup, Pak? Belum, kita tata dulu supaya nama-nama variabel ini bisa lebih mudah dibaca. Kalau di Excel ini tinggal diklik aja diganti kan bisa. Tapi kalau di SPSS cara mengganti nama yang ada di sini var 0001 dan var 002, cara gantinya seperti ini.
Perhatikan di pojok kiri bawah itu ada dua, data view, ada variable view. Kita ganti yang variable view-nya. Nah, kita inputkan namanya di sini. var 001 kita rubah, misalkan data ini adalah data sebelum. Nah, perlu diingat name atau nama di sini tidak boleh ada spasi. Jadi nanti kalau ada pop up itu ada spasinya, dia error. Contohnya ya, yang ini data sesudah, misalkan saya tulis data spasi sesudah. Ini kalau sampai beri spasi kayak gini nanti. Nah, variabel konten illegal karakter, jadi nggak boleh ada spasi. Ini saya beri nama sesudah. Kalau ngasih spasi di mana Pak? Di label ini. Misalkan ini saya beri nama data sebelum. Nah, ini sebelum. Yang bawah ini saya beri nama data sesudah. Jadi cara memberi namanya seperti itu. Kalau untuk desimal panjang ini suka-suka, lain juga suka-suka. Nah, ini cara menggantinya. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Caranya kita rubah ke data view, pojok kiri bawah. Ini data view, kita klik. Nah, jadi di atas ini sudah ada tulisannya. Kalau untuk data yang independen, atau bahasanya yang class control eksperimen, ini tidak mudah langsung di copy paste, itu enggak bisa. Jadi data ini harus kita tata terlebih dahulu sebelum kita kopas ke dalam SPSS yang ini. Kenapa? Karena SPSS ini alat merupakan mesin, jadi nggak bisa dia langsung otomatis kerjakan ini, dia nggak bisa. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Nah, alternatif kedua, data ini kita akali dulu. Caranya kita buat dua kolom. Kolom pertama itu adalah kolom nilai siswa. Terus kolom keduanya itu kita beri kolom yaitu metode, atau apa ya, atau kelas lah. Jadi kita beri nama kelas. Aturan mainnya seperti ini. Saya akan memberi kode, yaitu yang diberikan ceramah nanti akan saya beri kode 1. Kelas yang menggunakan STAD saya beri nama kode 2. Jadi saya ulangi lagi, saya memberikan kode yang pertama, kode 1 itu untuk kelas yang diberikan metode ceramah. STAD itu untuk kelas yang diberikan metode kelas kode 2 itu untuk kelas yang diberikan metode STAD. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, metode ceramah ini kita blok dulu, kita copy, kita taruh di nilai siswa. Nah, ini data yang sudah saya copy ini merupakan data siswa yang diberikan metode ceramah. Berarti 75 itu 1. Kenapa? Tadi saya sudah beritahukan kalau kelas 1 itu adalah siswa yang diberikan metode ceramah. Jadi kita beri 1 ini. 70 ya 1. Karena ini adalah kelas yang diberikan metode ceramah sampai semua kelas. Jadi kalau ada 1 ini, berarti yang sebelah kirinya itu adalah nilai siswa yang diberikan metode ceramah. Terus kemudian yang STAD itu bagaimana cara menginputkannya, menata datanya, bukan menginput, menata datanya. Ya ini kita copy dulu, kita taruh di bawahnya nilai ini, yang paling akhir. Sampingnya itu kita beri kode 2. Kenapa 2? Karena 2 itu adalah untuk kelas yang diberikan metode STAD. Jadi kita copy ke bawah seperti ini. Oke, jadi kita punya dua kolom. Kolom pertama nilai siswa, kolom 2 itu adalah kode kelasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy data ini, kita copy semuanya, kemudian baru kita paste ke data SPSS. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, saya punya dua bentuk. Yang pertama disandingkan, yaitu yang sebelum sesudah. Yang kedua disusun ke bawah. Nah, disusun ke bawah isinya adalah nilai siswa, kemudian ada kodenya. Nah, khusus yang ini, cara menatanya itu, menata variabelnya itu sebagai berikut. Pertama, pojok kiri bawah, ini ada variable view. Kita klik variable view di sini. Nah, name-nya itu kita ganti.
Yang pertama itu kita tulis misalkan nilai siswa atau nilai aja, karena nggak boleh spasi ya. Terus berikutnya yang name kedua itu kan kode ya, kita beri nama kode kelas atau kode aja, karena nggak boleh ada spasi. Nah, baru labelnya itu kita tulis nilai siswa, kemudian bawahnya itu adalah kode kelas. Kode kelas. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi. Jadi saya tekankan di data yang kedua ini kita akan mengidentifikasi. Satu itu adalah data ceramah. Kalau dua itu adalah STAD. Caranya bagaimana? Pada variabel view yang bentuknya tadi seperti ini, variabel view tadi tekannya di bawah ya, pojok kiri bawah, ditekan variabel view. Itu khusus kode kelas, dia butuh pendefinisian nilai. Satu ceramah, dua STAD. Langkahnya sebagai berikut. Kita klik value ini, sampingnya itu ada titik-titik 3 ini, titik 3-nya kita klik. Nah, kita beri di sini. Kalau tulisannya 1, labelnya itu adalah kelas eksperimen. Maaf, 1 tadi adalah kelas STAD ya. Ceramah. 1 itu ceramah, maaf. Nah, kalau sudah diklik add. Ini ada add ya. Kita klik add. Kemudian kita beri 2 tadi yang menggunakan metode STAD. Kita klik add. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita klik OK. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita baru bisa menganalisis. Kita kembalikan lagi tampilan ke data view, pojok kiri bawah kita tekan. Nah, setelah kembali ke data view, kita akan coba analisis. Kalau kemarin itu diajarkan manual, sekarang kita menggunakan SPSS. Caranya seperti ini, klik analyze, kemudian kita pilih compare min. Nah, kita pilih yang sebelum sesudah, atau nama ujinya itu adalah uji T-Pirate. Tadi kita pilih ini, Pirate Sample Test. Nah, kita pilih aja, variabel satunya itu adalah data sebelum. Cara ini diklik, ini kan diklik dulu ya. Variabel 1 itu kita pindah ke sini. Ini kita klik ya. Ini variabel 1. Variabel 2-nya itu data sesudah, ini diklik. Variabel 2-nya diklik. Nah, jadi masukkan ke sini. Jadi kita punya variabel 1 data sebelum, variabel 2 data sesudah. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih option ini 95% pastikan. Kita pilih bootstrap. Bootstrap ini nggak perlu juga ini. Jadi kita sudah pilih ini data sebelum sudah. Kalau sudah kita klik OK. Nanti akan muncul di sini. Kan sudah muncul di sini. Kalau sudah kita cari ke P-nya ini. Sampai bila menggunakan T, kalau negatif itu berarti yang belakang. Kan tadi kan saya pilih yang depan itu kan sebelum. Yang belakang yang 2 tadi kan sesudah. Kalau ini negatif berarti yang belakang itu lebih bagus daripada yang depan. Tapi kalau positif berarti yang di depan, yang nomor 1 tadi lebih bagus daripada yang belakang. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita cek di sini. Oh, ternyata ini signifikansinya 0,000. 0,00 itu kurang dari 0,05. Yang artinya bahwa dia itu ada perbedaan hasil belajar siswa yang sebelum menggunakan metode STAD dengan sesudah menggunakan metode STAD. Oke. Nah, jadi caranya nanti menggunakannya seperti itu. Nah, ini kalau teorinya kuat, ininya pasti paham. Jadi kenapa? Atau kalau tidak mau bisa melihat dari nilai T-nya itu. Ini T hitung. T hitungnya 5,639. Nah, dibandingkan dengan T tabel. Jadi ini dipositifkan aja. Jadi supaya tidak bingung, T-nya itu dibuat positif 5,639, dilihat dengan T tabel. Kalau nanti T hitung lebih besar dari T tabel, kalau lupa diingat dibuka lagi catatannya, maka ada perbedaan. Saya pastikan ini ada perbedaan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana untuk data data yang berikutnya, metode yang independen. Caranya kita klik analyze, pilih compare min, kemudian kita pilih uji t-test independent t-sample t-test ya, kita klik ini. Nah,
Kita masukkan di sini nilai kelasnya, kita klik, dimasukkan ke tes variabel. Kemudian groupingnya itu yang kode kelas. Nah, kemudian kita definisikan groupingnya. Grup 1 itu adalah ceramah. Grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Jadi tadi kan kita tulis ya, grup 1 itu 1, grup 2 itu kan 2. Ya kita tulis continue. Nah, kenapa kok 1 2, Pak? Karena tadi kita definisikan 1 dan 2. Nah, kalau sudah ini tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan muncul ya datanya seperti ini. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan boleh pakai yang equal. Kalau equal itu kita asumsinya data pertama dan data kedua itu sama. Nah, tapi kalau yang not equal variant, kita asumsikan variansinya tidak sama. Kita pakai yang sama aja, equal variant. Jadi kita asumsikan variansinya itu sama. Jadi ketemu T-nya itu adalah min 3,92. Tapi kalau pakai SPSS jangan dilihat dari T, lihat aja dari signifikansinya. Kalau ini kurang dari 0,05 berarti tandanya ada perbedaan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Jadi menggunakan SPSS untuk perhitungan. Nah, hari ini kita hanya masih perhitungan, simak baik-baik penjelasannya. Nanti ini wajib dipraktekkan. Jadi tidak hanya disimak tapi juga dipraktekkan di rumah masing-masing. Baik. Sementara ini dulu dari saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tugasnya ini adalah mencoba langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Nanti sebagai bukti ininya dilampirkan hasil uji tesnya yang ada di sini. Ini tinggal dikopas, ditaruh di Word. Oke, sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.